mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita angkat pujian Rindu Selalu. Kediaman-Mu, oh Tuhan.
Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, Bapa tetap di sisiku, dan takkan ku takut asal Bapa dekatku, sertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi Bapalah terang kami, Bapa terangi kami semua. Terima kasih Bapa yang baik, amat baik, sangat baik, luar biasa baik. Tak ada kata-kata yang cukup untuk kami. Kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan, pengagungan kami kepada Bapa. Ampuni hamba-Mu kalau hamba-Mu terlambat hari ini, kembali kami terlambat Bapa. Hamba tetap mohon dan meminta supaya Bapa tetap sertai kami semua. Terima kasih kalau hamba-Mu boleh berada di GPRY, haleluya. Dan bulan ini kami adalah tahun kedua bersama istri kami boleh ada di GPRY, haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk penyertaan Bapak bagi kami sekeluarga, penyertaan dan semua kebaikan dari Bapak Gembala, Ibu Gembala yang mendampingi kami, yang terus menjadi sahabat yang baik bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hari ini hamba bersyukur, hamba boleh diberi kesempatan, satu kehormatan untuk boleh berdiri di mimbar di sini Bapak. Tuntunlah hamba-Mu, arahkanlah hamba-Mu, supaya yang Bapak mau sampaikan terlaksana dari bibir mulut lidah hamba-Mu ini. Terima kasih Bapak, terpuji-pujilah Engkau selalu, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom Ibu Bapak, kekasih saudara-saudara kami. Ya, saya merasakan sesuatu yang luar biasa saat kami bisa hadir di sini di GPRY, haleluya. Dan inilah tahun yang kedua. Banyak hal yang kami alami, kami percaya. Tidak kebetulan Bapak percayakan kami ada di sini. Biar kami selalu menjadi saling memberkati satu sama dengan yang lain. Khususnya kami menopang terus Bapak Gembala dengan tugasnya sebagai Gembala Sidang maupun Ketua Sinode, Ibu Gembala dan keluarga besar. Hari ini saya ditaruh untuk sharing tentang
Mazmur 119. Mazmur 119 adalah mazmur yang paling panjang di dalam kitab-kitab Mazmur, sebab terdiri dari 176 ayat ya. Namun setiap kali saya membaca ulang kembali, saya melihat Tuhan terus membukakan hal-hal yang baru yang kita dapatkan di dalam Mazmur 119 ini ya. Dan saya cari di dalam Pirokop soal Mazmur dan Psalmen yang ditulis, saya bacanya dalam bahasa Belanda dan bahasa dari King James. Mazmur 119 ini ada sesuatu yang mungkin buat saya sesuatu yang tidak kebetulan ya, karena kalau di King James itu Mazmur 119 dari awal sampai akhir dia tulis semua alfabet dari bahasa Ibrani, dari Alef sampai Taf, 22 huruf ya. Nah, saya dapat kesimpulan kalau diawali dari Mazmur 119 ini dengan Alef dan diakhirinya dengan Taf tidak kebetulan. Bisa aja kalau dia pakai semua alfabet mungkin tidak sampai Taf. Tapi kita semua tahu apa artinya Alef dan Taf ya. Siapa yaitu Alef dan Taf? Bapa adalah awal dan akhir. Amin. Jadi sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Kalau kita merenungkan Mazmur 119 ini, saya percaya kita akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Nah, Mazmur ini ditulis sebagian besar oleh Raja Daud. Nah, dalam bahasa Belanda dikatakan Mazmur Psalmen was geschreven geweest door Koning David and vele anderen. Jadi maksudnya tokoh-tokoh yang banyak. Saya juga kaget, saya pikir Mazmur itu kebanyakan Raja Daud aja, ternyata banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang menulis, termasuk Musa ya. Musa, dan saya kira juga mungkin ada Salomo yang tulis sebagian di dalam Mazmur. Nah, Mazmur itu dikatakan bahwa di dalam Pirokopnya, di dalam Mazmur itu Bapa menyatakan betapa ia mengasihi, betapa ia menyayangi, betapa ia melindungi, dan betapa ia terus mengarahkan dan matanya tertuju kepada harta kesayangannya ya, orang percaya. Luar biasa ya, luar biasa enggak? Ya, betapa Bapa memperhatikan kita. Sementara kita ini seringkali ya cuman baca aja, kita merasa sudah cukup. Ternyata Bapa punya tujuan yang luar biasa dengan kita. Kita tidak memperhatikan itu. Mungkin sudah juga ada yang memperhatikan, tapi kalau saya merasakan kemarin waktu saya mempelajari, saya bilang Tuhan luar biasa sekali. Tuhan luar biasa sekali dengan Mazmur yang di dalam ibadah-ibadah bangsa Israel, mereka selalu melantunkan itu dengan nada ya, dalam hari-hari raya maupun dalam mesbah rumah tangga mereka. Dan banyak sekali dalam tema-tema di Mazmur ini Bapa sangat mengungkapkan segala sesuatu yang kalau kita baca dengan sungguh-sungguh kita melihat ya, kita melihat luar biasa. Bapa mempersiapkan sesuatu ya yang begitu kita selama ini mungkin menganggap sesuatu yang biasa-biasa sebagai orang percaya, tapi
Bapak nyatakan segala sesuatu yang saya sangat mengkagumi, ya. Dan salah satu hal yang Bapak menyatakan di dalam Mazmur itu bahwa dialah satu-satunya yang harus kita andalkan. Amin. Ya. Coba kita lihat di Mazmur 24, apa dikatakan di situ. Saya minta tolong Bapak Alfa bisa tolong baca Mazmur 24 dari 1 sampai 6. Ini salah satu gambaran yang Bapak berikan supaya kita benar-benar memperkatakan itu dalam kehidupan kita, bahwa Bapak Yahweh lah yang memiliki dunia dan segala isinya, satu-satunya. Amin. Berarti termasuk kita, ya. Kita juga milik Dia. Bahkan semua ciptaan di atas muka bumi ini milik Bapa. Walaupun mereka tidak percaya, tapi semua di atas muka bumi ini ciptaan Bapa. Apapun makhluk itu. Sehingga seringkali saya suka bilang gini, kalau ada teman-teman saya yang menyombongkan diri dengan mereka punya keberadaan, saya bilang, lu pakai bapak gua punya, yang punya bapak gua lu boleh pakai aja gitu. Amin. Tapi ya, kalau kita memang dibukakan seperti itu, bukan untuk menyombongkan diri kita, ya, tapi untuk terus membanggakan bahwa Bapa kita luar biasa. Bapa kita lah pemilik segala sesuatu di atas muka bumi. Jadi kita harus menghargai, menghormati, dan terus menyaksikan kebesaran Dia dimanapun kami pergi. Amin. Sebab Ia telah membangun dunia ini, bumi ini di atas lautan, dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Ya. Nah, ayat yang ketiga dipertanyakan. Baik. Saya akan bacakan di dalam Mazmur 24 ayat 1 sampai 6. Kedatangan Raja Kemuliaan dalam Bait Tuhan. Mazmur Daud. Bapa Yahweh lah yang empunya bumi serta segala isinya. Amin. Dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Bapa Yahweh? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Amin. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Bapa Yahweh dan keadilan dari Tuhan yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu ya Bapa Yakub. Selah. Tuhan Yakub. Amin. Haleluya. Amin. Percaya enggak kita di kelompok ini? Percaya atau tidak? Nah, itulah yang tadi kita dengar di dalam salah satu pembacaan dari para ahli kami, firman iman yang harus kita miliki. Amin. Ya. Kita kembali ke Mazmur 119, dua ayat yang sangat kuat Bapak taruh di dalam roh saya untuk kami share, yaitu ayat yang ke-105 dan 106.
Mazmur 119 ayat yang ke-105, demikian firman Bapa Yahweh. Firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Saya baca berulang kali, saya melihat luar biasa. Penulis Mazmur 119, dia mendapatkan satu kesimpulan di dalam ayat 105. Ternyata firman itu is everything. Firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Ya, 2 sahabat yang lalu kami dengar Bapak Gembala bukakan soal terang yang ajaib itu. Amin. Bahwa terang itu tidak boleh kita taruh, tidak boleh diumpet, harus kelihatan. Amin. Ya. Itulah terang ajaib yang disampaikan penulis Mazmur 119 itu. Kesimpulan sampai dia bisa sampai di situ, bahwa tidak ada lagi yang lain di dalam kehidupannya selain bergantung pegang penuh atas firman yang dia terima dari Bapa. Kalau kita nanti baca ya Mazmur 119 ini, awalnya ayat pertama, kedua katakan apa? Boleh Bapak Alfa minta tolong? Saya maaf nih, saya punya kacamata masih harus ganti-ganti, jadi jangan kita buang waktu. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. 106, aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Amin. Jadi dia mengemukakan bahwa firman Bapak Yahweh itu benar-benar pelita bagi kakinya dan terang bagi alur kehidupannya. Yang luar biasanya, dia mengambil satu keputusan, komitmen. Aku telah bersumpah dan aku akan meneguhkannya untuk menuruti peraturan-peraturan-Mu yang benar. Wow, kalau saya pikir kalau kita mau sampai ke sana, berarti kita harus mengawali dengan apa? Berarti kita harus berjuang untuk menjaga kekudusan itu. Amin. Kekudusan yang Tuhan percayakan selama ini dalam pelayanan, dalam kehidupan kita secara kelompok dan keluarga. Kita harus mulai berjuang sampai mencapai titik yang pemazmur itu mengatakan, aku buat komitmen. Apa artinya kalau dia sudah buat komitmen? Berarti dia harus tetap patuh, taat dan setia, tidak bisa lagi keluar. Ya, saya juga pikir, Bapak kalau saya bikin komitmen berarti hidup saya harus total berubah. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita harus hidup dalam apa yang Bapa mau. Sebagaimana dia katakan, pelita-Mu adalah, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Jadi kita udah tidak bisa lagi keluar dari itu. Kita harus pegang komitmen dengan sungguh-sungguh. Amin. Makanya awal dari Mazmur 119 itu, pemazmur itu mengatakan apa? Diberkatilah. Boleh baca lagi Pak Alfa? Ayat berapa? Ayat pertama dan kedua. Ayat pertama dan kedua. Mazmur 119 ayat pertama dan kedua. Yang pertama, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, hidupnya menurut Taurat Bapa Yahweh.
Yang kedua, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Oke. Nah, saya selama ini kalau baca dari King James atau dari bahasa Belanda, itu dia selalu mengatakan diberkati. Blessed be the man. Ya. Mungkin kita merasa bahwa itu karena bahasa saja ya. Itu karena terjemahan. Tapi Pak Karel mau diberkati, mau berbahagia saja atau diberkati? Mana yang lebih kuat tendensinya bahwa kita sudah menerima berkat itu? Diberkati. Amin. Ya. Itu akan memicu kita untuk lebih sungguh-sungguh. Wow. Nah, berkat yang Tuhan percayakan buat kita, jangan kita lihat hanya pada materi-materi saja, hanya apa, tapi berkat Dia percayakan kita untuk menjadi saksinya, menjadi kitab yang terbuka. Kita harus terima segala sesuatu yang kita alami. Amin. Itulah yang Dia maksud. Diberkatilah orang yang hidup menurut Torah Bapa, karena dia akan mematuhi, dia akan menjalankan semua hukum, ketetapan, peraturan yang Bapa perintahkan. Amin. Dan yang tidak mudah memang mentaatinya itu, ya. Mentaati apa yang Bapa perintahkan itu yang tidak mudah. Ya kan? Seringkali kan kita bilang, ya tapi kita masih di dunia, kita masih belum bisa ini. Bapak bilang tidak. Mentaati itu artinya apa? Ya, kita enggak usah cari bagaimana mengertinya dulu. Terapkan aja dulu, jalanin aja dulu. Nanti kita juga mengerti. Oh, inilah maksudnya Tuhan. Tapi tunduk dan taat menjalankan itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Makanya saya pikir pemazmur ini dia luar biasa ya, sampai dia berani bilang ternyata firman Bapa itu pelita bagiku. Harga mati buat dia, tidak ada yang lain. Ya, kita seringkali mengatakan seperti itu kayak pujian tadi. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Waktu pertama-tama kami menyanyikan itu biasa-biasa aja ya. Gitu. Tapi saya mulai merenungkan, ini pemazmur dia punya suatu kekuatan, keyakinan, dan dia percaya harga mati, pelita firman Bapa itu pelita bagiku. Berarti kalau dia melangkah, dia pegang firman Tuhan. Amin. Apapun kehidupan yang dia hadapi, dia kembali ke firman Tuhan. Back to the basic, back to the word of God. Ya. Amin. Nah, kalau kita baca Mazmur 119, saya seringkali kalau baca Mazmur 19, saya balik lagi, saya ulang lagi, saya bilang Tuhan luar biasa ya. Banyak sekali ayat-ayat di sini, kalau kita mau membahasnya hari ini enggak cukup sekali ya sampai malam. Tapi kita lihat ada firman-firman yang terdapat di dalam Mazmur 119 ini. Boleh saya minta Nona boleh baca ayat ke-71 dan 72. Mazmur 119 ayat 71 dan 72, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Amin. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Wow. Saya baca itu malam, saya bilang Tuhan luar biasa sekali.
Kalau kita tidak baca firman, tidak merenungkan firman dengan semangat yang firman lewat begitu-begitu saja, sayang loh, sayang saudara-saudara, sayang sekali. Coba kita lihat ini, kalau nggak salah pernah juga disampaikan oleh Musa ya, bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Sementara kita di dalam kehidupan kami sekarang ini, kita mengalami satu kemunduran aja sedikit dalam ekonomi atau dalam posisi pekerjaan, kita sudah menggerutu. Padahal saya percaya Tuhan izinkan itu terjadi karena Tuhan mempunyai sesuatu yang luar biasa buat kita. Amin. Asal kita mau cari Dia sungguh-sungguh, bertanya sama Bapa. Banyak sekali saya lihat teman-teman saya jadi menganggur, anak-anak tidak bisa ke sekolah, terus mengeluh. Saya bilang, kamu percaya, kamu berdoa, kamu sungguh-sungguh cari Tuhan. Saya pun mengalami itu. Tapi ada sesuatu yang Tuhan izinkan dalam proses ini supaya kita mengalami satu pembaharuan, sehingga nilai hidup kita itu semakin diangkat. Amin. Ayat yang ke-72, coba sekali lagi dibaca. Amin. Amin. Kira-kira kita tangkap nggak maksudnya pemazmur itu? Nggak ada yang amin ini ya. Ini bukan ngomong tok ya, bukan ngomong tok, tapi saya percaya ini kondisi keadaan sekarang ini yang Tuhan izinkan ke dalam kehidupan kita adalah suatu proses untuk kita mengerti bahwa dalam firman Tuhan, dalam Torah Tuhan yang Tuhan turunkan itu nilainya tuh jauh lebih besar dari kita memiliki emas berton-tonan dan perak. Artinya kita memiliki harta kekayaan secara fisik. Iya, nggak ada yang amin ini ya. Ya mungkin kedengaran, Pak Naftali sok tahu aja ngomong sebegitu enak aja, gue alaminya ndak begitu kok. Ndak, ini benar-benar firman Tuhan yang kita semua sedang dibawa ke dalam suasana. Mungkin berbeda-beda, tapi kalau kita mau kembali ke firman Tuhan, segala yang kita merasa suatu beban yang berat itu hilang. Benar. Itulah yang dikatakan mulai kita bergaul ehad dengan Bapa. Amin. Merenungkan firman-Nya siang dan malam. Bukan hanya supaya kita dapat pekerjaan, supaya kita disembuhkan, enggak. Tapi ini merupakan sesuatu yang menjadi kesukaan yang sungguh-sungguh. Amin. Ya, kunci itu makanya kita baca di Mazmur 1, ya kan? Dia bilang apa? Diberkatilah, kembali lagi ya, berbahagia sama berkati. Diberkatilah mereka yang tidak bergaul dengan orang berdosa, dengan orang fasik dan para pencemooh. Artinya apa? Kita tidak bergaul saja sama mereka, itu sudah menyupakan satu berkat yang luar biasa. Berkat itu beda dengan berkat yang kita lihat dalam harta karun kan? Ya, berkat yang Bapak curahkan itu beda. Bapak akan pakai kita waktu kita benar-benar mempunyai hubungan yang erat dengan Bapak. Kita mulai lihat sekarang banyak hamba-hamba Tuhan ya, yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Namun mereka dipisahkan dari pelayanan-pelayanan yang biasa karena mereka sedang mendekatkan hidup mereka dengan Tuhan.
ambil waktu yang lebih banyak dengan Tuhan, merenungkan firman-Nya setiap hari, ya. Amin. Iya, tidak enak kali ya saya bawa firman-Nya seperti ini, karena kita disuruh dikembalikan back to base, baca firman lagi. Firman melulu, ya kan? Firman melulu, kita lebih enak main-main yang lain. Nah, saya mau katakan ini akhir zaman sekarang. Waktunya Tuhan sudah dekat mau datang, ya. Benar-benar kita harus berjuang. Kita harus berdoa, Bapak, aku punya saudara belum, kakak adikku belum, anak-anakku mungkin tadinya sudah tapi sekarang sudah mulai melenceng. Mari kita sama-sama benar-benar mengehatkan hubungan kita dengan Bapa. Amin. Ya. Supaya kita melihat rencana Bapa di dalam hidup kita tuh apa sih sebenarnya. Ya kan? Rencana Bapa dalam hidup kita tuh luar biasa. Dahsyat sekali. Amin. Tapi kalau kita masuk dalam proses, memang belum kelihatan. Makanya saya sangat tertarik waktu saya baca Mazmur 119 itu, di mana pemazmurnya mengatakan bahwa harga mati firman Tuhan itu sajalah merupakan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Kalau kita mau merenungkan itu, kita memperdalam, minta Bapa berikan kami pengertian lebih dalam lagi. Wow. Ya. Waktu Bapak Gembala cerita tentang sharing tentang terang yang tidak boleh kita umpetkan, tapi kita harus taruh di atas, itu mulai terbuka saya. Saya bilang, iya ya, benar ya. Sebenarnya selama ini kita sudah tahu firman Tuhan, kita sudah masuk dalam banyak pelayanan, tapi akhir-akhir ini kenapa konsentrasi kita mundur? Yang kita cuma lihat permasalahan pribadi, apa yang kita perlukan. Sebenarnya sudah harus kita lepaskan itu. Tinggal kita masuk ke dalam rancangan yang Bapa mau dalam hidup kita. Tidak mudah memang, tidak mudah. Seringkali mungkin kita cekcok di rumah, tapi tetap kita berdoa, kita tetap minta, Bapa, Engkaulah pelita bagi kakiku, Engkaulah terang yang ajaib bagiku. Makanya kita baca di Yesaya 60, ya kan, bangkitlah, bangkitlah. Terang yang ajaib itu sudah ada. Terang yang ajaib itu sudah ada padamu. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, pernah gak kita merenungkan, Bapak, terang yang ajaib ini apa? Terang yang ajaib itu ada sama kita semua loh, ada. Tapi kita tahu gak? Kita pergunakannya atau enggak? Oh enggak, masih ragu ya, enggak ada amin ya. Masih ragu ya. Terang yang ajaib itu ada sama kita semua. Harus percaya itu. Ya. Makanya saya kalau sama Bapak Jire sharing-sharing, Bung, kalau kita datang ke sini, dia datang sana, kita rubah atmosfer yang situ. Ya, itulah tujuannya. Amin. Itulah terang yang ajaib yang ada bersama kami. Amin. Tapi ayat pertama dia bilang apa? Yesaya 60. Bangkit, bangkit dulu. Kalau bangkit itu berarti kita apa? Kita setengah hidup. Atau kita mati rohani? Kalau dikatakan bangkit artinya apa? Tunggu aku tanya situ dulu. Ayo, kalau kita dikatakan dalam firman Tuhan, bangkitlah. Orang bilang yang dibangkitkan tuh orang hidup atau orang mati?
harus dalam kondisi keadaan mati, misalnya usaha kita mati, ya kan? Bangkit, ayo bangkit, bangkit, ya. Jadi harus ada kematian yang dialami. Proses itu membuat kita sadar bahwa terang yang ajaib itu ada sama kita, kita bangkit dan meraihnya. Amin. Saya kalau merenungkan firman itu sampai kadang-kadang dia kembangkan terus, dikembangkan terus, dikembangkan terus, akhirnya wow, sampai keluar air mata saya. Saya bilang, Tuhan, Kau dahsyat betul, Kau ajaib sekali. Iya, amin. Yang saya himbau, kalau kita punya waktu, kita baca Mazmur 119 ini sampai habis, luar biasa. Amin. Saya ambilnya enggak semua ya, karena nanti terlalu lama kita. Nah, kita baca di satu ayat yang ke-80, dia katakan begini. Biarlah hatiku tidak bercela dalam ketetapan-ketetapan-Mu, Bapa, supaya aku tidak menjadi malu. Jiwaku mendambakan keselamatan yang daripada-Mu, dan aku berharap hanya kepada firman-Mu. Wow, kalau buat saya itu dalam banget. Amin. Kalau buat saya dalam banget. Kapan waktu kita rindu untuk terus Bapak bukakan lebih lagi. Kita lanjut ayat ke-82. Mataku mendambakan firman-Mu seraya berkata, bila manakah Engkau akan menghibur aku? Sekalipun aku seperti kirbat dalam asap, tetapi aku tidak melupakan ketetapan-ketetapan-Mu. Amin. Dalam kondisi keadaan apapun, ya, kirbat dalam asap berarti air mata mengalir terus. Ya, dalam kondisi apapun aku tidak akan melupakan ketetapan-ketetapan-Mu. Sekalipun kadang-kadang dia tanya, berapa lama lagi hari-hari hamba-Mu ini? Kapankah Engkau akan menjalankan penghakiman terhadap orang-orang yang menganiaya aku? Nah, itu seringkali ada sama kita ya. Kalau kita ada dalam permasalahan, apakah dengan orang luar, apa di pekerjaan ataupun dengan rumah, kita seringkali memang terlintas, Bapak, kapan Bapak ambil kesempatan untuk membela aku dengan menghukum orang-orang yang sedang melawan aku. Ya. Orang-orang yang angkuh telah menggali lubang bagiku yang tidak sesuai dengan Torah-Mu. Seluruh perintah-perintah-Mu adalah kesetiaan, namun mereka mengejar aku dengan dusta. Tolonglah aku. Hampir saja mereka menghabisi aku di negeri ini, tetapi aku tidak mengabaikan titah-titah-Mu. Wow. Ya, kembali ke firman Tuhan. Kembali ke apa yang Bapak perintahkan. Berilah aku kehidupan sesuai dengan kasih setia yang berasal daripada-Mu, Bapa, dan aku akan tetap memegang teguh peringatan-peringatan yang dari mulut-Mu. Ya Afi Yahweh, firman-Mu tetap di surga selama-lamanya.
kesetiaanmu tetap turun-temurun. Engkau mendasari bumi, maka bumi tetap berdiri. Amin. Yang kita baca di Mazmur 24 tadi. Jadi Mazmur ini luar biasa kalau kita merenungkan semua berulang-ulang. Kita punya kelemahan itu diangkat oleh Bapa. Amin. Apa yang menjadi kelemahan kita Bapa gantikan dengan keperkasaan yang dari Dia. Ya. Amin. Jadi saya lihat dalam kesimpulan Mazmur 119 dari ayat yang 105 dan 106 ini, bahwa dalam perjuangan kita untuk melangkah terus masuk ke akhir zaman ini, kita harus mempunyai komitmen yang sungguh-sungguh kepada Bapa untuk tetap menjalankan firman-Nya apapun keadaan kondisi kita, ya. Karena Bapa itulah yang merupakan solusi dan way out bagi kami. Tidak ada yang lain, hanya Bapa saja. Namun kita harus punya kami harus punya komitmen, ya. Ya, saya beberapa saat tempoh hari diberi kesempatan untuk sharing firman. Saya pernah sharing soal seorang hamba Tuhan yang mengatakan bahwa ability to finish can only be achieved if your commitment with Father Yahweh is stronger than your emotion. Jadi untuk mencapai garis finish, kita punya komitmen yang tadi dikatakan oleh Mazmur 119 ayat 106 itu, aku bersumpah aku tidak akan keluar dari kebenaran firman-Mu. Itu harus lebih kuat dari perasaan apapun jiwani kita. Itu emosi. Men? Tidak mudah memang, tapi selama kita mau memperjuangkan kita sendiri pertama untuk dapat melakukan itu, maka Bapa yang memberikan kita kekuatan dan kemampuan. Ya. Nah, kita tidak bisa mengharapkan sesuatu seperti yang ditulis oleh Pemazmur 119 ini kalau kita tidak merenungkan firman ini siang dan malam. Hanya dengan merenungkan firman ini dengan siang dan malam, maka kekuatan yang baru selalu ada. Ya, kalau saya sharing keadaan saya, kadang-kadang sampai saya bilang, iya Tuhan terima kasih ya. Ya, yang lain mungkin bilang, kau nih terima kasih terus, ya kan. Kita masih di dunia, kita masih perlu bilang, ya buat kamu mungkin lain, buat aku lihatnya lain, ya kan. Bapak bawa saya sampai ke dalam satu titik yang kita enggak bisa bikin apa-apa lagi. Akhirnya Bapak suka-suka Bapak aja, aku ikut kok. Besok enggak makan silakan, ya kan. Besok enggak bisa jalan silakan. Aku enggak menggerutu, aku tetap bersyukur dan berterima kasih. Ya. Itulah yang menjadi komitmen dari pemazmur tadi. Wow. Ternyata aku tidak akan keluar lagi dari firman-Mu Bapa. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Amin. Satu hal lagi yang saya sudah lama rindu untuk share itu, waktu Bapak Gembala buka tentang terang yang ajaib itu, ya. Saya mau bilang buat saudara-saudara kita sekalian, tahu nggak saudara-saudara? Coba kita lihat di dalam Kejadian Keluaran 10. Keluaran 10 adalah tulah yang terakhir, ya.
Oke. Keluaran 10 kita baca mulai dari ayat yang ke 21. Kegelapan melanda Mesir. Sudah dapat? Sudah dapat ya? Mari kami baca sama-sama. Ayat ke-21. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa, arahkanlah tanganmu ke langit agar kegelapan menyelimuti tanah Mesir dan orang dapat merasakan kegelapan itu. Dan Musa pun mengarahkan tangannya ke langit, dan gelap gulita menyelimuti seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Mereka tidak dapat melihat seorang terhadap saudaranya, dan mereka masing-masing tidak dapat beranjak dari tempatnya 3 hari lamanya. Dengar, ngerti nggak? Kegelapan kita tidak bisa lihat tangan kita begini loh. Belum pernah kita mengalami ya, mungkin. Kalau kita dulu buka lapangan di Papua kita mengalami. Kalau kita di tengah hutan mati strongken, kita tidak bisa lihat begini. Ya, kalau kita ada dalam keadaan seperti itu, ada satu ketakutan yang aneh loh. Ya, ya. Tapi kita baca selanjutnya di sini. Tetapi untuk seluruh Bani Israel ada terang di tempat tinggalnya. Saudara-saudara tahu terang yang di orang Israel itu dari mana? Ya? Itulah terang ajaibnya Bapa di dalam mereka. Berarti kalau kita tetap menjalankan ketaatan kita sebagai bangsa Israel saat itu waktu diperintahkan oleh Musa, maka terang ajaib Bapa itu ada sama kita. Amin. Kalau saya merasa ini sesuatu yang exciting. Apa ya bahasa Indonesia exciting? Ya? Sesuatu yang luar biasa. Aku baca ini aku bilang, wow. Begitu luar biasa Bapak kita. Ya kan? Dahsyat sekali. Kalau bahasa Inggrisnya bilang there is light among the Israelians. Hanya di antara mereka. Sementara di luar sana gelap gulita. Kita akan menghadapi ini loh nanti. Waktu segala sesuatu menjadi kacau balau. Nah kita harus memiliki iman ini. Kalau kita hidup, Isa saya bilang apa? Tinggallah dalam aku dan firmanku tinggal di dalammu. Amin. Ya. Bapak mengatakan kalau kita punya iman seperti ini, maka terjadilah seperti apa yang kau imani. Amin. Ya. Nah, saya mau tutup dengan mengatakan bahwa apa yang tadi kita baca, saya tidak baca semua tadi karena waktunya terlalu lama nanti. Tapi saya rindu kita merenungkan firman Mazmur 119 ini ya, di rumah ya. Kita akan menemukan hal-hal yang luar biasa. Tapi kesimpulan dari Mazmur ayat yang ke-106 itu bahwa kita berani nggak ambil komitmen seperti pemazmur mengatakan. Kita bikin komitmen dengan Bapa, bukan dengan manusia. Berarti kita harus hidup menjaga kekudusan kita. Hanya dengan menjaga kekudusan kita, Bapak Gembala bagi apa? Kemarin 1 Petrus 1 ayat 19 kalau nggak salah ya. Kuduslah kamu sebab Bapamu di surga kudus. Amin. Terus Matius berapa tuh? Matius 5 ayat 48 apa tuh? Ya. Sempurna karena Bapamu sempurna. Nah kami mau sempurna bagaimana kalau kita tidak bisa mengejar kekudusan dulu? Jadi kekudusan dulu baru kita bisa dibawa ke kesempurnaan dari Bapa. Amin. Ya.
Nah, itulah yang Bapak taruh buat saya untuk share. Mungkin saya sampaikannya dengan istilah atau bahasa yang sedikit kaku, kurang enak didengar ya. Tapi saya percaya inilah tujuan Tuhan bagi kita. GPRY, haleluya. Mari jaga kekudusanmu supaya kamu bisa menuju ke kesempurnaan yang dari Bapa di surga. Amin. Mari kita satu dalam doa. Aba Bapa yang Maha Kuasa di surga, hamba-Mu dengan segala kekurangan dan kelemahan, mungkin hamba-Mu sudah menyampaikan sesuatu yang Bapak ingin untuk hamba-Mu sampaikan. Bapak sempurnakan, jadikan ini rema di dalam setiap kami. Dan kita pulang dari tempat ini, kami mau benar-benar mencari lebih lagi, apa yang Bapak sediakan bagi kami untuk mencapai kekudusan, menuju kesempurnaan yang Bapak sediakan bagi kami. Orang-orang yang sungguh-sungguh, dan Bapak sediakan sesuatu yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami mau katakan, ya Yahweh lah, G Yahweh lah, ya Yahweh lah, Yahweh lah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Apa Yahweh yang ku pandang, Yahweh lah yang ku pandang seumur hidupku. Selama hidup mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Katakan sekali lagi, Bapa Yahweh lah segalanya. Haleluya. Dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Bapa Yahweh yang ku pandang, selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kami mulai dari ayat yang pertama. Yahweh lah yang mengasihi. Benar Bapa, Engkau yang lebih dulu rasamu memulihkanku. Oh, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana Bapa indah bagiku.
GPRY, haleluya. Bapa kami rindu, kami rindu untuk berkomitmen denganmu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, kasih-Mu yang sempurna. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, amat baik, sangat baik. Segala puji, hormat, kemuliaan, pengagungan kami hanya kami tujukan kepada Engkau yang layak menerimanya. Dalam nama Bapa Yahweh Zebaot, Bishem Yeshua Masih Adon dan kuasa Ruh Kudus, kami sudah memuji menyembah Engkau Bapa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya, terima kasih untuk Pak Naftali, penyampaian firman-Nya. Bapak memberkati. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan. Saya undang hambanya untuk doa persembahan. Saya undang untuk Ibu Yakub Sugiarto untuk doa persembahan. Saya undang Ibu Yakub Sugiarto untuk doa persembahan. Kita satu hati dalam doa. Terpujilah Engkau ya Bapa Yahweh, pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur Tuhan atas segala kasih dan anugerah-Mu Bapa. Bapa Yahweh yang baik Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu ibadah kami ini Tuhan. Hingga saat ini Tuhan, itu semua karena kasih-Mu ya Bapa. Kau sertai ibadah kami ini ya Bapa. Kami telah menerima firman-Mu Tuhan. Kami memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih buat firman yang Kau berikan Tuhan. Biarkan firman-Mu Tuhan menjadi pedoman kehidupan kami Bapa Yahweh. Bapa, berkati Tuhan hamba-Mu yang memberitakan firman hamba-Mu Bapak Naftali Tuhan. Kau berkati Tuhan pekerjaannya, Kau berkati rumah tangganya, Kau berkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Kau berkati keluarga besarnya ya Bapa. Terus pakai beliau Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa dan memperluas Tuhan semua Tuhan kemenangan untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, tiba saatnya kami untuk memberikan persembahan kepadamu Bapa. Biarkanlah Tuhan Kau berkati Tuhan lumbung-lumbung rumah tangga kami. Kau berkati Tuhan setiap keluarga-keluarga kami Tuhan di GPR Haleluya ini. Kau berkati kami ya Bapa. Bapa, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan, kita angkat pujian. Bapa Kau terindah.
Oh, Bluetooth. Haleluya. Sahabat salam, saudara yang terkasih, kasih Tuhan. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua di hari Sabat, hari penuh sukacita ini. Tuhan memberkati kita semua buat yang sudah memenuhi panggilan Sabat Tuhan. Nah, Tuhan yang berulang tahun pada minggu yang lalu ada Jessica Leodi, putri dari Bapak Bihab Ibu Yuliana, tanggal 10 Desember, dan juga ada David Raymond Perdamenta Ginting, putra dari Bapak Dolat Ginting, tanggal 11 Desember. Dan hari ini ada Devi Jaref Guntanto, putri dari Bapak Joseph Guntanto, dan bertepatan juga dengan hari ini diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan sebagai worship leader. Tuhan berkati buat anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu lalu dan hari ini, dan nanti selesai pengumuman ini akan didoakan langsung oleh Bapak Gembala. Tuhan anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu yang akan datang ada Ibu Agus Wedotomo Buru Sihombing, tanggal 15 Desember, Bapak Suhendra tanggal 20 Desember, dan Ibu Heti Yan Karel tanggal 20 Desember. Tuhan berkati buat anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu yang akan datang. Dan bila kita tetap jaga kesehatan, minum madu, makan bawang putih, dan jaga istirahat selama kita dengan kondisi hujan yang kadang-kadang turun tak menentu. Sahabat Salom, Tuhan berkati kita semua di hari Sabat ini. Haleluya. Hai, terima kasih buat pengumumannya. Doa untuk yang ulang tahun dulu ya Pak Gem. Saya undang untuk Jessica Liaudi maju ke depan dan diri saya. Ya, cuma berdua ya. Hah? Ya. Oke, kepada seluruh jemaat GBR Haleluya, saya minta untuk semua mendoakan anak kita ini, Jessica dan Devi Jared, ya, yang Tuhan telah berkati, menambahkan umur 1 tahun, dan supaya Tuhan juga terus menyertai anak Tuhan berdua ini untuk menggapai masa depan yang indah. Ya, saya minta semua buka suara kepada Tuhan untuk memberkati dengan doa kedua anak Tuhan yang kita kasih ini. Ya, saudara yang kekasih, kita satukan hati kita tundukkan kepala. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang maha mulia. Tuhan, hamba berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun dalam minggu yang lalu Bapa. Bapa Yahweh, Engkau memberkati Tuhan anak-anak kami di Tuhan, Jessica,
yang berulang tahun, demikian juga David Charet maupun Tuhan cucu kami David Raymond Ginting yang berada di Sumatera. Bapa, hamba serahkan ketiga anak-Mu ini Tuhan dalam tangan Tuhan. Hari ini kami bersehati berdoa untuk ketiga orang yang kami kasih ini Bapa. Biarlah masa depan mereka dalam tangan Tuhan. Ada masa depan yang indah. Bapa Yahweh yang Maha Mulia, Engkau memberkati anak-anak-Mu ini Bapa. Tuhan, mereka ada dalam genggaman tangan-Mu ya Bapa. Masa depan mereka bersama dengan Tuhan indah adanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau, terberkatilah Engkau Bapa Yahweh yang memberkati ketiga anak kami di Bapa. Demi nama-Mu Bapa Yahweh, Bisem Yesus Amansyadon Verkodes, hamba berdoa kepada-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Ada yang mau sampaikan? Ya. Amin. Dapat jodoh. Ya. Cucu kami David yang ada di Medan juga segera bisa menyelesaikan skripsinya. Amin. Dan juga wisuda. Dan uang jajannya juga sudah ditransfer. Haleluya. Oke. Terima kasih Pak Gembala, Bu Gembala dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Di akhir pujian, saya undang Pak Yakub Sugiarto mohon untuk maju ke depan doa syafaat. Menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada di tempat lain.
Yahweh, terima kasih Bapa. Shabbat Shalom bagimu Bapak Yahweh, Shabbat Shalom bagimu Yesua. Tuhan, terima kasih Bapa, Kau telah berkati ibadah kami Tuhan. Kami sudah sampai di penghujung Bapak Yahweh. Terima kasih Kau telah menyertai dari awal, pertengahan hingga akhir Bapa. Kami boleh menikmati berkat-Mu, berkat-berkat pujian-Mu, berkat firman-Mu Bapa, berkat-berkat penyembahan-Mu, berkat-berkat doa-Mu yang Kau dengar ya Bapak Yahweh. Bapak, Kau melihat anak-anak-Mu di tempat ini, jemaat-Mu Bapak Yahweh yang hadir Tuhan. Kau lipat gandakan berkat mereka ya Bapak Yahweh, berkat kami di tempat ini Bapak Yahweh. Kami percaya Tuhan, lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain Bapak. Itu sangat luar biasa Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak. Bapak Yahweh, kami akan akhiri ibadah kami Tuhan. Sebelum kami akhiri, kami ingin berdoa Bapak Yahweh. Khusus Tuhan buat Bapak Gembala sidang kami, Ibu Gembala sidang kami Bapak Yahweh di tempat ini. Tuhan, tetap jadikan mereka biji mata-Mu, penyambung lidah-Mu, penyampai firman-Mu dimanapun mereka berada, dimanapun mereka berpijak Bapak Yahweh. Biar banyak orang mendengar Tuhan tentang kebesaran nama-Mu ya Bapa. Biar mereka percaya Tuhan bahwa Engkau adalah pencipta langit dan bumi. Nama yang sungguh agung Bapak Yahweh, nama yang sungguh besar buat hidup kami Bapa. Bapa, berkati Bapak Gembala sidang kami, Ibu Gembala kami Tuhan, keluarganya, kesehatannya Tuhan, pekerjaannya Tuhan, apapun ya Bapak Yahweh, kami percaya Kau terus Tuhan ada untuk mereka Bapak Yahweh. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu, ke dalam kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Naftali Bapak. Luar biasa kami boleh mendengar Bapak Yahweh apa perkataan Torah-Mu Bapak Yahweh. Biarkan menjadi rema Tuhan dalam hidup kami. Biarkan menjadi Tuhan ingatan yang baik dalam hidup kami, dalam keluarga kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Naftali Tuhan dan keluarga Bapak Yahweh. Apapun Tuhan yang ada dalam dirinya, talentanya Tuhan, berkati dia Bapak Yahweh. Kesehatan, keluarga, anak-anak Tuhan, Kau pakai dia Tuhan dimanapun dia berada, dimanapun berpijak Tuhan. Jadikan dia biji mata-Mu, penyambung lidah-Mu Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang melayani tempat ini Bapak. Semuanya Bapak tanpa terkecuali Bapak Yahweh. Berkati mereka, talenta mereka, bakat mereka Tuhan. Apapun mereka yang mereka lakukan semata-mata untuk pelayanan-Mu Bapak. Tidak ada yang lain Bapak Yahweh. Kami percaya itu sungguh luar biasa Bapak. Bapak, kami juga berdoa Tuhan secara khusus buat anak kami, putri kami Elizabeth Bapak, yang saat ini sedang terbaring di tempat tidur rumah sakit Bapak Yahweh. Tuhan, kami percaya segala proses kesembuhan, proses untuk pemulihan Bapak Yahweh pertaruhkan dengan kuasa-Mu Bapak. Tuhan, pakai segala dokter yang terbaik, alat-alat kesehatan yang terbaik, fasilitas yang terbaik Bapak Yahweh. Berkati kedua orang tuanya Bapak, kuatkan mereka Bapak Yahweh. Tuhan, kami boleh mendengar kabar baik ada kesembuhan. Kami boleh mendengar kabar baik ada pemulihan. Tidak ada segala sakit penyakit Tuhan yang dapat hinggap pada Elis Bapak Yahweh. Engkau telah pulihkan, Engkau telah sembuhkan Tuhan. Dengan iman percaya kami Bapak Yahweh. Bapak Yahweh Rafa, Bapak Yahweh dokter dan tabib ajaib kami Bapak Yahweh. Tuhan, kami percaya kesembuhan terjadi. Haleluya. Kami juga berdoa Tuhan buat umat-Mu yang sedang lemah, letih, atau punya penyakit apapun Bapak. Kami percaya Bapak, tidak ada sakit penyakit yang abadi dalam hidup kami Bapak. Sebab kami punya Engkau yang hebat, kuasa yang dapat memulihkan, kuasa yang dapat menyembuhkan Bapak Yahweh.
segalanya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati kami para orang tua Bapak Yahweh dalam membina anak-anak kami, rumah tangga kami Bapa. Berkati para suami, imam-imam, berkati istri Tuhan, tiang doa kami, berkati anak-anak kami Tuhan, yang bekerja, yang bersekolah, yang kuliah atau apapun Bapa. Segala keperluan, kebutuhan, kecukupan Bapa Yahweh yang sediakan Bapa. Tuhan, jangan buat kami khawatir, kami tidak pernah merasa cemas, sebab Engkau telah menyediakan yang Tuhan sediakan. Bapa, segala kebutuhan, keperluan kami tidak berharap lebih Bapa, tapi Engkau yang mencukupkan Bapa Yahweh. Saat kami perlu Tuhan sediakan, saat kami butuh Tuhan sudah siapkan Bapa Yahweh. Itu yang kami percaya, itu yang kami imani Bapa Yahweh. Berkati Tuhan putra putri kami yang bersekolah, cerdaskan, berikan roh kepintaran, roh takut akan Engkau, roh yang dengar-dengaran akan firman-Mu, roh yang taat dan patuh kepada kedua orang tuanya Bapa Yahweh. Tuhan, Kau menjadikan anak-anak kami, keturunan kami, anak-anak yang berbeda, anak-anak yang penuh dengan prestasi dan juara Bapa Yahweh. Semua tidak pernah sia-sia Bapa Yahweh, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Sebab Engkau besar, sebab Engkau ajaib. Terima kasih Bapa, Kau berkati tempat ibadah kami di tempat ini Bapa Yahweh. Tidak ada halangan, rintangan, waktu atau apapun Bapa. Berkati kiri, kanan, depan, belakang tempat ibadah kami Bapa. Semakin hari Tuhan semakin mendengar Tuhan nama Bapa dimasyurkan dari tempat ini Bapa. Mereka boleh percaya, mereka boleh melihat betapa agungnya nama-Mu Bapa di tempat ini. Tidak ada halangan, rintangan untuk izin apapun Tuhan, kami percaya itu. Bapa, Engkau memberkati tempat ini, menutup bungkus tempat ini, rumah kami dengan kuasa dan darah-Mu Bapa. Kau selimuti kami Tuhan dengan kuasa-Mu yang hebat Bapa di tempat ini Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa. Kau berkati Tuhan anak-anak-Mu yang bertambah usia dari minggu lalu hingga hari ini Bapa Yahweh, sehatkan mereka, tajamkan terus pikiran mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan anak-anak-Mu diberkati dengan usia, kesehatan. Prioritas utama mereka menjadi anak-anak yang maju dalam Tuhan Bapa Yahweh. Kami percaya itu Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan melangkahkan kaki kami pulang ke rumah. Jaga kami Tuhan, tutup bungkus kami Tuhan hingga sampai di rumah Tuhan, untuk bertemu dengan orang-orang yang kami cintai di jalan atau dimanapun Bapa. Jadikan kami berkat Tuhan setiap saat Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa, kami akhiri ibadah kami Sabat ini Tuhan, kami boleh menikmati berkat Sabat yang luar biasa hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Yahweh. Kami tutup ibadah kami Tuhan seperti Bapa Yahweh mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa Yahweh yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipuji hatiku Yahweh, Tuhanku yang mulia, juga ku beritakanlah semua perbuatanku. Dipuji hatiku Yahweh, Tuhanku yang mulia, juga ku beritakanlah semua perbuatan
besar Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia, Raja segala raja, pencipta alam semesta raya, yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada, yang telah memberikan rahmat dan anugerah terbesar dalam hidup kami. Kau berikan Yesus Hamasnya yang Bapa korbankan sebagai domba Paskah yang tersembelih, yang melayakkan hari ini kami untuk menikmati berkat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang Bapa berikan. Bapa, Engkau yang berjanji bagi anak-anak-Mu yang beribadah akan memberkati air roti, makanan dan minuman kami. Bapa akan menjauhkan dari segala penyakit. Bapa memberikan umur yang panjang. Bapa memberikan nasib mujur dan keberuntungan. Bapa hamba pegang janji-Mu atas umat-Mu yang percaya kepadamu, yang bergantung bersandar kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau, terberkatilah Engkau Bapa Yahweh yang mulia. Bapa, hamba berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Berkati mereka Tuhan dan berkat yang luar biasa. Pada hari ini kami menerima berkat yang disampaikan melalui hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Baik yang menyampaikan kabar-Mu, WL Singer, berdoa sahabat, para alia, Bapa semua yang berdoa, Bapa Yahweh Tuhan berkati semua pelayan-Mu di Tuhan. Bapa hamba berdoa untuk yang berulang tahun yang telah namanya diumumkan, Bapa teruslah lindungi mereka, berkati mereka, terus Bapa bawa mereka masuk dalam rancangan Tuhan yang indah ya Bapa. Terpujilah Bapa Yahweh Tuhanku. Tangan-tangan yang memberi, membalikan perpuluhan, memberikan sedekah, persembahan syukur, Bapa balaskan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa Yahweh yang mulia. Terpujilah Engkau Bapa yang Maha Kudus, Penebus Israel adalah Sebaot. Glory, haleluya Bapa. Bapa, secara khusus hamba berdoa untuk Elizabeth. Kembali hamba berdoa Tuhan. Bapa, kami sudah bersehati untuk Elizabeth dengan nama-Mu yang dahsyat, yang berkuasa. Tuhan ambil alih. Tuhan telah menyembuhkan, memulihkan, dan mencabut semua penyakit dari dalam tubuhnya, terbuang ke tubir laut. Terima kasih juga Bapa, Engkau telah sembuhkan Joshua, juga Bapa telah sembuhkan Deborah Sitorus, Bapa juga sembuhkan Ibu Sabarani, Bapa juga pulihkan Ibu Juliana Asiak, Bapa Yahweh semua yang mengalami kelemahan tubuh, Bapa Arifin Panjaitan, Mami Widawati, Bapa memperserahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapakku yang Maha Mulia. Terpujilah Engkau, terberkatilah Engkau Bapa. Saudaraku yang kekasih, arahkan hatimu, angkat tanganmu kepada Bapa Yahweh. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yahweh menyinari engkau dengan wajah, memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yahweh menghadapkan wajah, memberi engkau damai sejahtera. Yevariha Yahweh Peace mereka Yair Yahweh Fanai Failika Wihuneka Yisa Yahweh Fanai Failika Wesem lecha shalom. Amin. Abi Todarabah.